Yo, halo bosku, kembali lagi dengan saya, Syaku Tampan, yang dimana ya paling tampan. Oke bosku, di sini saya ingin mereview atau ingin menjelaskan cara menggunakan aplikasi Draftbot ya. Draftbot ini versi terbaru, yang dimana akan saya share pada tanggal 15 Mei tahun 2025. Oke, mulai. Ketika nanti aplikasi atau file saya kirim, nanti silakan di-download. Setelah itu diinstal. Setelah selesai diinstal, nanti kita buka ya aplikasinya. Contohnya seperti ini ya. Tolong ditonton dan dipahamin sampai selesai. Kita buka pengaturan. Pilih yang aplikasi yang di-download. Nah, di sini Draftbotnya cuma ada satu ya. Kalau Draftbot yang sebelumnya itu kan ada dua. Kalau ini cuma ada satu. Jadi yang satu udah saya pangkas atau saya hilangkan gitu. Kita ya buka, lalu kita nyalakan yang paling atas saja ya. Cukup yang paling atas. Nah, di sini kan sudah saya nyalakan. Tapi di sini bacaannya tidak berfungsi. Biasanya yang begini itu biasanya HP Redmi atau Xiaomi atau Realme, biasanya begitu ya. Nah, jadi kalau yang begini tidak berfungsi, ini wajib dimatikan lagi. Ya, wajib dimatikan lagi atau dikatakan nonaktif. Nah, setelah itu kita hidupkan lagi. Karena pada layanan aksibilitas Draftbot itu wajib bacaannya aktif ya, wajib bacaannya aktif. Karena kalau tidak bacaannya aktif, maka si aplikasi Draftbotnya nanti tidak akan berfungsi. Nah, kan udah aktif ya. Nah, kalau udah aktif begini udah selesai. Setelah itu kita kembali. Kita cari bagian Draftbotnya ini, kita nyalakan juga ya. Kita kembali lagi. Setelah itu silakan masukkan akses login ya seperti biasa. Untuk yang baru perpanjang ataupun melakukan registrasi ya, usahakan klik copy ID ini dulu ya. Klik copy ID. Lalu nanti abang kirimkan ke saya. Caranya abang buka WhatsApp, buka japrian saya, abang tekan tempel kirim ke saya gitu ya. Nah, setelah nanti abang kirimkan si copy ID, nanti akses loginnya akan saya input dan akan saya kirimkan. Biasanya username dan password itu saya buat sama ya, saya buat sama. Setelah nanti saya kirimkan, silakan dimasukkan dan silakan klik login ya, klik login. Nah, login berhasil. Nah, di sini akan saya jelaskan ya, akan saya jelaskan fitur auto bit sortir backcar. Auto bit sortir backcar itu ya wajib dihidupkan. Auto bit begal distance itu wajib dihidupkan karena begal distance itu jarak ya, jarak penjemputan gitu loh ya. Nah, kalau yang bawahnya ini ya, yang bawahnya ini tuh up harga ya, up harga. Jadi semisal nih, up harganya saya hidupkan, nanti si sortir bekernya akan mati ya. Ketika sortir bekernya saya hidupkan, up harganya juga mati. Karena dia tidak bisa dihidupkan secara barengan. Jadi harus dipilih salah satu. Nah, fitur up price atau up harga itu apa sih Bang? Jadi begini, abang dihidupkan ya, fiturnya dihidupkan begini ya. Nah, nanti ada penumpang melakukan pengorderan dengan harga 15.000. Maka nanti abang ketika masuk lelang, nanti harga abang itu menawar harga di atasnya. Kan up harga, menaikkan harga di atasnya. Jadi semisal contoh penumpang melakukan pengorderan dengan harga 15.000, nanti ketika abang mau masuk lelang, nanti bisa jadi harganya jadi 18 atau 20. Nah, untuk up harga ini paling enak digunakan untuk pengguna mobil, paling enak. Tapi kalau motor nggak terlalu rekomen ya, nggak terlalu rekomen karena nanti yang ada sering ditolak, nggak dipilih gitu loh. Tapi kalau
cuacanya lagi gerimis ataupun hujan, nah lebih baik ini dimainkan up harganya. Kan biar nggak rugi gitu loh. Kita ngantar order gerimis-gerimis atau hujan-hujanan harganya murah gitu loh ya. Tapi di sini silakan ditentukan sendiri aja ya, tentukan sendiri aja. Lalu di sini auto bid kurir kayak biasanya ya, kayak biasanya aja. Auto bid refresh kayak biasanya, auto bid menit. Nah, ini wajib hidup. Kalau auto bid refresh ya silakan mau dihidupin ataupun enggak ya silakan ya, tentukan sendiri aja. Terus untuk delay refreshnya silakan dipentokin aja ya sebelah kiri karena udah saya setting di angka 2500 ya. Saya ambil tengah-tengahnya aja gitu. Karena biar nggak terlalu makan baterai juga gitu. Untuk minimal harga juga silakan ditentukan sendiri ya, karena setiap kota itu beda-beda. Contoh kayak di luar Jabodetabek itu kan 9.000, tapi kalau di Jabodetabek itu kan 11.000 gitu. Kebetulan semisal saya mau ingin membuat harga di luar Jabodetabek, jadi saya buatnya di bawah 9.000, contohnya 8.700. Di bawah 9.000-nya. Tapi kalau di Jabodetabek saya buatnya di bawah 11.000, contohnya begini. Nah, untuk maksimal harganya di sini saya buat contohnya 75.000, tapi nggak saya buat 75.000 begini nggak, tapi saya buat angka unik. Nah begitu, saya buat angka unik. Terus untuk jarak penjemputan pun juga silakan ditentukan sendiri karena setiap daerah, setiap kota itu beda-beda ya. Jadi saya nggak bisa, bang coba buat gini, nggak bisa ya. Tapi buat di tengah-tengahnya ya, buat di tengah-tengahnya sih saya menyarankan di angka 2100. Untuk pagi, siang, sore, malam itu enak di angka 2100 untuk semua kota. Enak itu ya, settingan enak. Nah ini ya, blokir area tujuan itu apa bang? Blokir area tujuan itu ya tujuan yang abang tidak inginkan. Contohnya saya main di Jakarta, tapi saya nggak suka ngambil orderan ke Tanah Abang, pasar Tanah Abang gitu ya. Jadi kita ketiknya ya Jakarta, Tanah Abang, atau dikasih pasar ya, pasar Tanah Abang. Nah nanti ketika ada order yang mengarah ke Tanah Abang, area Tanah Abang, pasar Tanah Abang, dia nggak akan bisa masuk lelang, tidak akan bisa masuk lelang, terkecuali ketika nanti abang masuk lelang terus masuk order ke Tanah Abang. Abang pastikan dulu fitur auto bid system yang ada di aplikasi InDriver kalau itu dihidupkan, maka tadi yang abang masuk order mengarah ke pasar Tanah Abang, berarti order tersebut masuknya dari fitur auto bid system. Tapi kalau misalkan auto bid system itu dimatikan, tidak akan mungkin bisa masuk ke area Tanah Abang. Paham ya? Nah setelah selesai kita nyalakan, lalu kita save setting. Dan seperti biasanya lagi kita setting yang ada di aplikasi InDriver-nya. Jadi kurang lebihnya begitu aja ya, dan ingat untuk aplikasi Dribot ini bisa dibuat di semua versi InDriver ya, mau versi lama, mau versi baru, mau versi terbaru. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk versi lama ya, lama InDriver seperti versi 5.80.0, 5.86.0 itu udah nggak bisa ya. Karena apa? Karena udah diblok sama pihak sistem InDriver. Jadi yang versi lama itu udah diblok sama pihak sistem InDriver. Jadi mau abang paksa pun juga nggak bakal bisa, karena akses buat login atau memasukkan nomor telepon itu udah diblokir, atau dikatakan file tersebut udah nggak bisa digunakan gitu ya. Jadi jangan memaksakan apa yang tidak harus dipaksakan. Begitu aja ya. Cukup sekian. Terima kasih bang.